Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, mengimani kehidupan di alam kubur adalah kewajiban bagi setiap umat muslim, dan ketika orang meninggal dunia, ia akan berada di alam tersebut. Umat muslim juga mempercayai adanya malaikat munkar dan nakir, di mana tugas mereka ialah menanyai ruh atau orang yang telah meninggal dunia di alam kubur. Pada saat inilah manusia tersebut akan mulai mempertanggungjawabkan perbuatannya saat hidup di dunia. Orang yang bisa menjawab pertanyaan dari kedua malaikat tersebut akan diberikan kelapangan di alam kubur sampai nanti datangnya hari kiamat. Sedangkan orang yang tidak bisa menjawab, mereka akan mendapatkan siksaan di alam kubur. Kedua malaikat itu akan memberikan 3 pertanyaan pokok. Kemudian pertanyaan pokok tersebut akan diikuti dengan 3 pertanyaan berikutnya, sehingga jumlahnya menjadi 6 pertanyaan. Lalu, apa saja pertanyaan dari malaikat di dalam kubur? Bagaimana cara agar mudah menjawab pertanyaan tersebut? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Pertanyaan pertama, Man Rabbuka? Man Rabbuka adalah pertanyaan malaikat munkar dan nakir di dalam kubur nanti yang memiliki arti siapa Tuhanmu. Barang siapa yang menjawab pertanyaan ini dengan benar, maka selamatlah dia dari siksa kubur. Namun bila tidak mampu menjawabnya, maka siksa kubur pun menantinya. Seorang muslim harus memiliki persiapan di dunia agar bisa menjawab pertanyaan ini. Salah satu persiapan itu ialah ibadah yang sering dilakukan semasa hidup. Seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, kemudian dalam kubur ditanya, Man Rabbuka? Maka dengan mudah ia dapat menjawab, Allahu Rabbi, atau Allah Tuhanku, karena ia terbiasa menyebut nama Allah setidaknya di setiap sholatnya dalam sehari semalam. Bayangkan mereka yang malas sholat, apalagi tak pernah sholat sama sekali, tentu mereka akan mengalami kesulitan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan kedua, Madinuka? Seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan kewajiban sholat, ketika di dalam kuburnya ditanya, Madinuka? Apa agamamu? Maka dengan mudah orang tersebut dapat menjawab, Islam agamaku. Karena dalam konteks sekarang, hanya Islam satu-satunya agama yang memerintahkan melaksanakan sholat. Agama-agama sebelumnya pada zamannya juga memerintahkan umatnya melaksanakan sholat, bahkan dengan jumlah rakaat yang lebih banyak daripada Islam. Agama-agama itu hingga sekarang masih ada. Namun, inti ajarannya tidak lagi menekankan iman tauhid dengan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Islam. Maka, bisa dimengerti agama-agama itu tidak lagi menyerukan umatnya melakukan sholat. Sholat telah identik dengan Islam, karena sekali lagi, dalam konteks sekarang, Islam satu-satunya agama yang memerintahkan sholat. Pertanyaan ketiga, Man Nabiyuka? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat tentu dengan lancar dapat menjawab pertanyaan itu, karena di dalam sholat 5 waktu, setidaknya kita menyebut nama Muhammad sebanyak 10 kali dalam sehari semalam, yakni dalam bacaan tahiyat atau tasyahud akhir yang berbunyi, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dalam bacaan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Jumlah itu belum termasuk yang dibaca dalam tasyahud awal dan bacaan sholawat dalam rakaat kedua dalam sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya yang jumlahnya 15, sehingga seluruhnya berjumlah 25. Oleh karena itu, seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan sholat akan dengan mudah menjawab pertanyaan siapa nabimu, yakni dengan menjawab Nabiku Muhammad SAW, karena setiap hari selalu menyebut nama Muhammad.
Pertanyaan keempat, ma kitabuka? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban kitabku Al-Quran. Karena di dalam sholat terdapat rukun yang mengharuskan orang sholat membaca surah pertama dalam Al-Quran, yakni surah Al-Fatihah. Seseorang yang melakukan sholat tanpa membaca surah ini dalam setiap rakaat, sholatnya tidak sah, kecuali bagi makmum masbuk yang di rakaat pertama tak selesai membacanya karena waktu tak mencukupi. Selain surah Al-Fatihah, orang sholat juga membaca surah-surah lainnya di dalam Al-Quran yang dibaca sebagai bacaan sunnah. Surah-surah yang hukumnya sunnah ini dibaca setelah surah Al-Fatihah. Dengan dibacanya surah-surah dalam Al-Quran dalam sholat, maka dalam sehari semalam setidaknya orang membaca surah-surah Al-Quran sebanyak 27 kali. Dengan kata lain, untuk menyebut Al-Quran sebagai kitab suci tidak sulit bagi mereka yang senantiasa melaksanakan sholat. Pertanyaan kelima, aina kiblatuka? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban Ka'bah kiblatku, karena orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat akan menghadap ke arah Ka'bah sebanyak 5 kali sehari. Jika ditambah dengan sholat-sholat sunnah, tentunya frekuensinya lebih tinggi lagi. Kebiasaan setiap hari menghadap kiblat berupa Ka'bah ini tentu akan memudahkan menjawab pertanyaan kelima di atas. Apalagi di dalam niat sholat terdapat kata kiblat yang maksudnya adalah Ka'bah, yang artinya aku berniat melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bacaan niat di atas secara eksplisit terdapat kata kiblati. Kata-kata kiblat ini tentu akan selalu mengingatkan Ka'bah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Orang Islam yang taat kepada Allah senantiasa akan menghadap ke arah Ka'bah sedikitnya 5 kali dalam sehari. Artinya, bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat untuk menyebut nama Ka'bah tidak sulit. Pertanyaan keenam, man ikhwanuka? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat dengan berjamaah di masjid tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang tepat, yakni kaum muslimin dan muslimat saudara-saudaraku. Jawaban dari pertanyaan keenam ini memang memiliki keterkaitan langsung dengan masjid, karena tempat suci ini merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan jamaah sholat. Seseorang yang membiasakan diri dengan sholat berjamaah di masjid tentu akan ingat saudara-saudara seiman yang berjamaah sholat bersamanya, walaupun mungkin tidak tahu nama mereka satu persatu. Tidak mungkin atau sangat kecil kemungkinannya orang-orang non-muslim melakukan sholat, apalagi di masjid. Sahabat, meskipun Rasulullah SAW telah memberikan bocoran terkait pertanyaan apa saja yang ditanyakan malaikat munkar dan nakir, akan tetapi tidak semua manusia bisa menjawab pertanyaan tersebut, sebab jawaban yang akan diberikan tetap tergantung dengan perbuatan-perbuatan amal ibadah dan keimanan seseorang. Salah satunya ialah sholat. Mereka yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, terlebih yang suka melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sesungguhnya mereka sudah mempunyai kunci sukses agar dimudahkan menjawab 6 pertanyaan di alam kubur. Orang beriman yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan tepat dan percaya diri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya istirahat hingga pada waktunya akan dibangunkan oleh orang yang paling dikasihinya. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.